Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Sanda Juri. Oke teman-teman, ini ada kabar baik ya dari salah satu subscriber umpama Kicau. Ini dari Mandala Farm. Alhamdulillah, berkat bimbingan dan ilmu dari Om Sanda, dari pertama mengenal murai batu sampai sekarang, alhamdulillah diberi titipan beberapa kandang penangkaran. Terima kasih yang tak terbatas. Semoga Allah membalas semua dengan pahala. Amin. Salam hormat, Amiruddin Khairul Anwar. Terima kasih juga ya Mandala Farm. Semoga kedepannya tambah banyak lah ya kandang peternakannya, dan selalu diberikan kelancaran produksinya. Teman-teman, saya senang mendengar kabar-kabar seperti ini. Dan juga banyak kok teman-teman kita itu yang memberikan kabar lewat telepon, lewat komen di YouTube ya, yang memberikan kabar baik yang membuat saya semangat. Artinya apa? Apa-apa yang sudah saya sampaikan, apa-apa yang saya berikan itu ada manfaatnya. Gitu ya teman-teman ya. Teman-teman, kalau kita bicara tentang peternakan, saya selalu mengingatkan kepada teman-teman, beternak murai batu itu mudah. Saya kan selalu juga mengajak teman-teman untuk beternak murai batu ya. Kenapa saya begitu teman-teman ya? Orang saya juga ini beternak murai batu, seharusnya saya diem-diem aja gitu ya. Rezeki itu ada yang ngatur teman-teman ya. Kenapa saya ajak teman-teman? Supaya nantinya teman-teman itu juga ambil bagian lah untuk mendapatkan manfaat di dunia burung ini. Dunia burung ini luas. Ya, bukan hanya saya memberikan tips rawatan, bagaimana beternak burung dan sebagainya, tapi saya juga memberikan informasi ya pada teman-teman. Ayolah teman-teman berproduksi. Ya, kalau ini tadi Mas Mandala Farm beternak burung, saya juga pernah ya ingatkan teman-teman, ayo mencari keuntungan dalam dunia burung. Mungkin di YouTube ya, bikin media perburungan, atau teman-teman itu memproduksi fasilitas-fasilitas untuk perburungan, atau teman-teman bikin produk pakan, obat-obatan. Kalau obat itu malah lebih banyak teman-teman keuntungannya, serius itu. Kenapa? Karena saya pengen teman-teman itu juga merasakan keuntungannya. Dunia burung ini besar, luas ya. Jangan pandang dunia burung itu cuma lomba burung dan sebagainya. Bukan, banyak dan luas gitu ya teman-teman ya. Nah teman-teman, karena ini Mas Mandala Farm adalah seorang peternak ya, saya kan selalu ajak teman-teman, ayo kita beternak burung. Sekarang begini teman-teman, kita punya hobi ya, merawat burung murai batu. Kita punya produk di dunia burung ini tadi teman-teman. Hasilnya bisa kita jual, kita dapatkan keuntungan ya. Kan enak, udah dapat seneng, dapat uang lagi. Syukur-syukur burung yang kita punya ini tadi, yang kita produksi sendiri, kita rawat, juara. Wah, jelas itu teman-teman ya, bakal jadi buruan kicau mania nantinya. Dan begini teman-teman ya, saya kan pernah bahas ya, beternak murai batu itu mudah, lebih mudah ketimbang beternak kenari. Saya sampai menggampangkan seperti itu ya. Bukan hanya berkata-kata, tapi saya membuktikan bahwa itu betul-betul mudah. Ya contohnya seperti mana? Saya waktu di Lampung, saya buatkan teman-teman itu kandang peternakan. Dari mulai nol sampai berproduksi saya bahas terus. Ya memang kandang itu saya buat khusus untuk edukasi. Kalau teman-teman tuh nyimak dengan baik, ya hasilnya seperti mana teman kita Mas Mandala Farm. Tapi kalau teman-teman hanya sukanya lihat di judul, sukanya lihat kegaduhan dunia kicau, ya teman-teman tidak akan jadi apa-apa nantinya, gitu lah ya. Nah teman-teman, beternak itu mudah, tapi langkah kedepannya bagaimana? Ya,
tentu saja setelah kita nanti punya produksi, kita menjual anakan, gitu ya. Nah, biasanya banyak orang-orang itu agak kesulitan di sini. Kesulitannya apa? Belum tentu kualitasnya, belum punya pasar dan sebagainya. Maka saya selalu ingatkan teman-teman, kalau mau beternak burung murai batu, awalilah dari materi kandang yang bagus. Karena kalau teman-teman nanti sulit untuk menjual ini, secara otomatis kan teman-teman akan bermain harga. Dan itu nanti akan jatuh harga murai batu, menjadi suatu isu bahwa murai batu sekarang murah, dunia burung ini nanti hancur. Dan kita semua pasti tidak menginginkan itu, teman-teman ya. Maka awalilah dari indukan yang bagus. Dan begini teman-teman ya, cobalah untuk berkreasi ya, menyilangkan jenis-jenis burung murai batu ini teman-teman ya. Oke, saya juga kan udah bahas ya kelebihan-kelebihan dari setiap ras murai batu, mulai dari Borneo yang dia punya kinerja bagus, Nias punya temperamen bagus, Lampung punya mental yang bagus gitu ya. Nah, kalau kita mix nanti akan jadi burung yang punya kerja bagus, temperamen bagus, burungnya stabil dan sebagainya. Gitu lah teman-teman ya. Terus begini juga teman-teman, kalau untuk ukuran koleksi, kan memang untuk segmen murai batu ini kan banyak, bukan hanya di lomba. Lomba itu sebagian. Ya, memang yang paling besar itu segmen lomba. Yang harganya tidak terkira itu memang segmen lomba. Pasarnya banyak, gitu ya. Tapi juga ada segmen-segmen lain, seperti mana main warna, entah itu albino, golden sanma dan sebagainya. Floro gitu juga ya. Ada juga yang bentuk mungkin. Nah, bentuk itu di fisik, ekor panjang. Ekor panjang seperti mana burung-burung yang dari impor dari Singapura, yang ekornya itu bisa sampai 45 cm. Padahal teman-teman ya, ingat ya, burung murai batu dalam sejarah tidak ada di alam itu yang panjangnya 45 cm. Ya. Nah, kenapa Singapura bisa mencetak itu? Tentu saja ada upaya. Nah, kenapa kita tidak berkarya sendiri, teman-teman? Ya. Maksud saya bukan menjiplak seperti mana main ekor, tapi lebih ke fisik. Sedangkan tempat kita itu banyak varian. Seperti mana larwo. Larwo itu punya keunikan di kepala. Dia ada jegrik, ya. Borneo itu punya busung. Dia punya gembung ya. Gimana kalau kita mix? Jadikan varian baru. Gitu ya. Teman-teman, kalau masalah silang menyilang ini kita belajarlah sama pemain kenari ya. Kenapa kita jadi orang itu konsumtif? Kenari itu teman-teman, yang namanya Yorkshire itu tidak ada di alam. Gitu ya. Tidak ada Yorkshire di alam. Itu kan persilangan yang menghasilkan bentuk Yorkshire yang bentuknya gede ya, volumenya gede. Nah, harganya mahal. Kenapa kita nggak cetak seperti itu? Bukan cetak di kenarinya maksud saya, tapi cetaklah di murai. Gimana kalau silangan larwo dengan Borneo? Jadinya apa teman-teman? Kepalanya gede ya, dia bisa jegrik, ininya ada dadanya, terus ditambah ekornya panjang, mungkin ditutup dengan silangan dari Medan. Ya, kita perlu upaya itu ya. Maka saya tadi katakan, jangan hanya konsumtif, marilah kita berkarya. Kita bisa melihat ya, burung-burung yang sekarang menjadi burung gantangan ya, yang sekarang jadi burung yang sering juara. Bagaimana katurangannya? Teman-teman kan bisa melihat. Seperti mana Semar Sakti ya. Adik-adik Semar Sakti itu kan sudah pernah saya tampilkan ya. Seperti apa? Ya, keturunan-keturunan dari Semar Sakti. Nah, ya mungkin teman-teman di situ kan nggak ngerti ya itu dari ras apa. Tapi yang jelas, sekali orang melihat pasti menebak, oh ini mungkin seri F. Itu pasti. Gitu loh teman-teman ya. Nah, kalau kita melihat fisik, oke lah, kita nggak mau bicara jauh tentang
semar sakti. Tapi paling tidak teman-teman, kita bisa belajar lah dari burung-burung yang lain seperti mana pelor sakti, bagaimana dia kerja. Pelajari kinerjanya seperti itu. Yang mirip-mirip kerja burung seperti itu seperti jenis burung apa, ya, ras dari mana. Gitulah teman-teman ya. Marilah kita berkaya. Ya, mudah-mudahan seperti mana Mas Mandala Bird Farm ini suatu langkah besar ya. Kedepannya itu nanti lebih bagus lagi, lebih banyak varian yang diternakan. Dan yang jelas apa teman-teman? Teman-teman ingat gak? Silangan antara murai batu dengan kacer itu kan sesuatu yang unik. Jelas loh itu gak bisa dilombakan. Tapi yang harus teman-teman tahu, yang jelas tuh burung itu harganya mahal. Kenapa teman-teman tidak mau mencetak yang sesuatu yang unik-unik? Padahal di Indonesia itu kaya dengan jenis-jenis murai batu. Varian-varian murai batu itu kaya ada di Indonesia. Kita punya banyak. Tidak seperti mana negara-negara lain. Ya gitu ya. Kalau Malaysia dia punya khas Malaysianya sendiri. Ya. Terus Thailand dia punya khas Thailand sendiri. Kita itu punya lebih banyak ya jenis-jenis murai batu. Kenapa kita tidak memulai dari itu? Gitu ya teman-teman ya. Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.